Selamat datang kembali di penjelajahan kita. Hari ini kita punya pertanyaan nih buat Anda. Seberapa percaya sih Anda sama apa yang Anda lihat setiap hari? Kita seringnya ngerasa udah lihat dunia apa adanya ya. Tapi gimana kalau saya bilang otak kita tuh sering nipu kita, menyaring realitas bahkan sebelum kita sadar. Nah, kita akan bongkar ini bareng-bareng. Kita selami bab 7 dari buku Inoga Generation, judulnya Becoming a Keener Observer. Atau, ya, menjadi pengamat yang lebih tajam. Pernah nggak sih ngerasa, aduh, kok kelewatan ya, detail penting yang ternyata krusial banget? Atau lihat sesuatu agak aneh gitu, tapi ya udah diabaikan aja? Bab ini tuh relevan banget, karena ngebahas kenapa sih kemampuan observasi yang tajam itu bukan cuma bagus kalau punya, tapi fondasi penting, apalagi buat inovasi. Dan yang lebih penting lagi, ya gimana caranya kita bisa latih diri kita sendiri biar bisa lihat melampaui permukaan. Nembus filter otomatis di kepala kita ini. Jadi, misi kita kali ini yaitu menggali jurus-jurus praktis dari bab ini. Ada teknik, contoh nyata, latihan juga, yang bisa langsung Anda coba nanti buat mempertajam indera penglihatan Anda. Kita cari tahu gimana caranya nangkep detail, keanehan, yang seringkali jadi kunci buat pemahaman baru atau mungkin ide brilian. Siap ya? Mari kita mulai bedah bareng. Bab ini langsung dibuka dengan, kutipan yang lumayan nampar nih dari beberapa pemikir besar. Goethe misalnya bilang gini, berpikir lebih menarik daripada mengetahui, tapi kurang menarik daripada melihat. Terus ada lagi Alexis Carrel. Dia nambahin, sedikit observasi dan banyak penalaran membawa pada kesalahan. Banyak observasi dan sedikit penalaran membawa pada kebenaran. Pesannya cukup jelas ya kan? Jelas banget. Intinya yaitu observasi bukan cuma langkah awal, tapi kayak bahan bakar utama gitu loh buat kemajuan. Apalagi inovasi. Tapi, di sinilah masalahnya muncul. Perhatian kita itu kan sumber daya yang terbatas. Dan sangat-sangat selektif. Penulis nyebutnya kerangka berpikir atau frames, semacam kacamata mental gitu. Yang terbentuk dari pengalaman kita, ekspektasi, pengetahuan kita sebelumnya. Kita cenderungnya ngelihat apa yang cocok aja sama kacamata itu. Dan tanpa sadar, sisanya ya kita saring. Wah, jadi kita nggak benar-benar lihat dunia apa adanya dong ya, tapi lebih ke versi yang udah, diedit sama otak kita sendiri. Tepat sekali. Dan yang lebih berbahaya mungkin ya, itu adalah kebiasaan. Habituation, semakin kita familiar sama sesuatu, semakin kita berhenti benar-benar melihatnya. Kita lihat kursi ya udah sebagai kursi aja, bukan lagi sebagai kumpulan garis, bentuk, ruang. Nah, familiaritas ini nih yang bikin kita terlena. Akibatnya yaitu kita lewatkan detil-detil halus atau kejanggalan yang mungkin aja penting banget. Makanya cara kita ngelihat secara normal itu justru bisa jadi penghambat terbesar inovasi. Oke. Jadi musuh utamanya tuh kacamata mental kita sama rasa, udah biasa ini. Lalu gimana caranya kita ngelawan autopilot visual kita ini? Saya dengar ada contoh menarik dari kepolisian ya. Betul. Contoh dari NYPD, Departemen Kepolisian New York, ini cerdas banget sih pendekatannya. Mereka bawa petugas ke Museum Seni Frick. Tujuannya bukan buat rekreasi ya, tapi latihan observasi intensif. Petugas diminta menganalisis lukisan secara detail, jadi mereka identifikasi siapa, apa, di mana, kapan, mengapa dalam karya seni itu. Mirip banget kayak mereka lagi analisis TKP. Menganalisis lukisan kayak analisis TKP. Itu unik banget pendekatannya. Tujuannya apa tuh? Tujuannya itu memaksa mereka buat ngelihat semua elemen visual, bukan cuma yang mencolok aja, atau yang kayaknya sesuai sama dugaan awal mereka. Ini ngelatih mereka buat secara sadar, nunda dulu penilaian, kumpulin data visual sebanyak mungkin. Persis kayak yang dibutuhin di lapangan kan? Intinya, mereka belajar buat nonaktifin sementara kerangka berpikir mereka lewat medium yang nggak disangka-sangka, yaitu seni. Ini nunjukin kalau melatih mata itu bisa di mana aja, bahkan di museum. Menarik sekali. Jadi melatih mata itu bukan cuma soal ketajaman visual ya, tapi lebih ke disiplin mental, buat ngeliat tanpa asumsi. Nah, bab ini katanya nawarin beberapa alat praktis nih buat kita coba sendiri. Apa aja tuh? Benar, bab 7 ini nawarin 3 alat utama. Yang pertama mungkin kedengarannya klasik ya, tapi ampuh banget. Tekuni seni, terutama menggambar.
Contoh abadinya ya jelas Leonardo da Vinci. Kemampuannya gambar anatomi manusia, aliran air, atau mesin terbang itu kan detailnya luar biasa ya. Itu bukan cuma skill artistik loh, tapi hasil dari observasi ilmiah yang mendalam banget. Jadi, menggambar itu memaksa kita melihat secara berbeda. Tapi kan nggak semua orang berbakat jadi Da Vinci gitu. Apa ini berarti kita harus jago banget gambar? Sama sekali enggak. Poinnya itu bukan di hasil akhir gambarnya, tapi di proses melihat yang terjadi pas kita lagi gambar. Makanya bab ini ngasih beberapa latihan spesifik yang dirancang bukan buat jadi seniman, tapi buat ngebajak proses menggambar itu demi melatih mata kita. Oh, jadi ada latihan konkretnya ya. Kayak gimana tuh latihannya? Ada 3 latihan utama yang dijelasin. Pertama, menggambar terbalik. Jadi, Anda ambil gambar objek familiar, kursi atau wajah misalnya, terus dibalik 180 derajat. Tugasnya ya gambar ulang objek yang kebalik itu. Nah, karena otak kita kan agak susah ya ngenalin kursi atau wajah dalam posisi kebalik gitu. Kita jadi dipaksa fokus ke hubungan antar garis, bentuk, ruang negatif yang beneran ada di depan mata kita. Lupakan deh label kaki kursi, gambar aja garis yang Anda lihat. Saya bisa bayangin itu pasti aneh banget rasanya ya. Gambar tanpa tahu apa yang lagi digambar. Aneh tapi efektif. Latihan kedua lebih nantang lagi nih. Menggambar kontur. Pilih objek, misalnya tangan Anda sendiri. Taruh pensil di kertas, terus mata Anda fokus ngikutin garis luar atau kontur tangan Anda pelan-pelan banget. Tangan Anda yang megang pensil harus gerak bersamaan sama gerakan mata. Tapi kuncinya nih, jangan pernah lihat kertasnya. Sama sekali. Wow, nggak lihat kertas. Itu pasti susah banget nahan godaan buat ngelirik. Hasilnya pasti, acak adulan dong. Visual yang masuk dari mata, bukan ke representasi mental tangan yang udah ada di kepala kita. Latihan ketiga ini, menggambar ruang negatif. Jadi, bukannya gambar objeknya, misalnya kursi lagi ya, Anda malah fokus ke bentuk ruang di sekitar dan di dalam objek itu. Gambar bentuk udara kosong di antara kaki-kaki kursi atau lubang di sandaran kursi. Jadi kita gambar kekosongan di sekitar benda gitu ya? Wah, ini benar-benar maksa cara pandang yang beda banget ya. Persis. Ketiga latihan ini tujuannya sama, mendisiplinkan mata dan otak buat nangkep realitas visual mentah sebelum kita edit pakai konsep dan label yang udah kita kenal. Ini cara aktif buat bongkar kacamata mental dan kebiasaan ngelihat yang otomatis tadi. Kayak weightlifting gitu deh buat otot observasi kita. Oke. Jadi latihan gambar ini ibarat latihan di gym buat mata kita ya. Tapi gimana caranya kita bawa kemampuan observasi yang udah terasah ini ke lapangan? Maksudnya ke dunia nyata gitu. Nah, itu bawa kita ke alat kedua yang dibahas di bab 7. Jadi, antropolog di lingkungan kita sendiri. Penulisnya ngedorong kita buat keluar ruangan, amati gimana orang benar-benar pakai produk atau berinteraksi di suatu ruang, atau ngelakuin aktivitas dalam konteks aslinya. Jangan cuma asumsi dari balik meja. Oke, ini ngingetin saya sama cerita terkenal soal IDEO, firma desain itu loh. Mereka kan pernah dapat tantangan desain ulang keranjang belanja dalam waktu singkat banget ya. Bener, itu contoh klasik antropologi instan yang dibahas di bab ini. Tim IDEO itu nggak mulai dengan brainstorming di kantor, nggak. Mereka langsung turun ke supermarket, ngamatin pembeli. Ada orang tua yang kelihatan susah manuver keranjang sambil jaga anak. Ada pembeli profesional yang parkir keranjang di ujung lorong terus lari ambil barang. Ada juga kemacetan keranjang deket kasir. Jadi mereka nggak cuma lihat keranjangnya aja, tapi seluruh ekosistem penggunaannya. Mereka nggak cuma lihat masalahnya aja kan? Tapi juga cari inspirasi dari tempat lain. Betul sekali. Mereka lihat gimana sepeda bisa meluncur mulus, gimana gadget dirancang biar enak dipakai, bahkan gimana kursi mobil bayi dibuat aman dan nyaman. Jadi mereka cari analogi dan solusi dari konteks yang beda banget. Nah, hasil observasi mendalam plus pencarian analogi ini yang bawa mereka ke desain keranjang yang radikal itu. Oh, ya modelnya kayak rangka terbuka terus ada tempat keranjang kecil yang bisa dilepas itu ya? Iya, betul. Mereka ngubah analogi dari keranjang sebagai mobil atau pesawat yang harus terus didorong, jadi keranjang sebagai stasiun luar angkasa. Jadi tempat singgah yang fleksibel gitu. Pembeli bisa docking keranjang tangan mereka atau gantung tas belanja. Yang menarik juga prosesnya loh. Observasi, bikin prototipe cepet, bahkan pakai Lego dulu.
Terus uji coba aktif, ditabrak-tabrakin, dipakai main. Belajar dari situ, iterasi lagi. Wah, jadi kuncinya bukan cuma ngamatin ya, tapi juga berani coba-coba dan belajar dari kegagalan cepat gitu. Tepat, kombinasi observasi lapangan yang dalam, cari analogi lintas konteks, sama keberanian bikin prototipe kasar buat diuji. Itu inti pendekatannya. Ini cara menerapkan mata yang udah dilatih melihat tadi ke dalam problem solving di dunia nyata. Oke, ini inspiratif banget. Kalau kita pendengar nih, mau coba jadi antropolog kecil-kecilan gitu, ada saran latihan sederhana nggak? Tentu, coba aja ambil objek sehari-hari yang sering kita anggap remeh, membuka kaleng misalnya. Luangkan waktu deh 15 menit aja buat ngamatin itu. Ada berapa jenis di rumah Anda? Atau di toko? Siapa yang paling sering pakai? Kapan mereka kelihatan kesulitan? Jenis kaleng apa yang susah dibuka? Alatnya masih bagus atau udah aus? Catat semua detailnya, terutama titik-titik sakit atau kelemahan desainnya. Nah setelah itu, coba bayangin atau mungkin sketsa ide pemuka kaleng yang lebih baik, berdasarkan observasi Anda tadi. Ini latihan sederhana aja sih buat praktek observasi kontekstual. Latihan pembuka kaleng, wah saya suka tuh. Gampang dicoba ya. Nah, kita udah bahas melatih mata pakai seni, terus observasi ala antropolog. Alat ketiga apa nih? Alat ketiga ini sesuatu yang lebih, subtil mungkin ya, tapi bisa jadi paling kuat dampaknya buat inovasi. Belajar memperhatikan anomali. Anomali ini tuh data, fakta, atau detail yang rasanya ganjil. Yang nggak cocok sama teori, ekspektasi, atau paradigma yang kita pegang saat ini. Jadi ini tentang nangkep hal-hal yang nggak beres gitu ya? Atau nggak sesuai harapan? Bener. Dan kecenderungan alami kita tuh seringnya yang ngabaikan anomali ini atau nyoba maksain biar cocok sama kerangka berpikir kita. Kita rasionalisasiin aja. Padahal, anomali itu seringkali kayak bisikan gitu. Kalau pemahaman kita saat ini mungkin kurang tepat atau malah salah. Anomali itu petunjuk adanya peluang buat penemuan baru. Itu kedengerannya agak abstrak ya. Ada contoh konkretnya nggak? Penulis ngasih contoh kuat dari risetnya sendiri. Soal kanker ovarium. Waktu itu hipotesis dominannya bilang X. Tapi penulis ini terusik sama beberapa temuan yang nggak konsisten. Misalnya, data obat kesuburan yang hasilnya kok kebalikan sama teori. Terus ada pengaruh aneh dari penggunaan bedak talk atau ligasi tuba yang nggak bisa dijelasin sama model yang ada waktu itu. Banyak peneliti lain mungkin ya udah ngabaikan noise kayak gini. Tapi penulis buku ini nggak mengabaikannya ya. Justru sebaliknya, rasa terganggu karena anomali-anomali ini yang ngedorong dia buat mempertanyakan paradigma dominan dan nyari penjelasan alternatif yang bisa nyatuin semua data, termasuk yang kelihatan aneh itu. Kemampuan buat nggak nepis data yang nggak nyaman ini yang seringkali bedain antara sekedar konfirmasi sama penemuan baru. Itu kan contoh dari dunia riset tingkat tinggi ya. Kalau kita nih dalam kehidupan sehari-hari atau kerjaan kita, gimana cara melatih kepekaan terhadap anomali ini? Rasanya lebih susah dideteksi daripada keranjang belanja atau garis kontur ya. Ada benar, ini butuh latihan kesadaran. Mungkin latihan sederhananya gini. Coba deh, dalam 1 hari ke depan, perhatiin satu proses rutin Anda. Misalnya, cara Anda bikin kopi, atau rute perjalanan ke kantor, atau alur kerja sebuah tugas. Tanyain ke diri sendiri, ada nggak langkah yang rasanya aneh, nggak efisien, atau malah kontradiktif? Ada nggak sesuatu yang harusnya nggak kayak gitu, tapi udah biasa aja Anda terima? Jangan buru-buru cari alasan dulu, catat aja kejanggalan itu. Nah, itu potensi anomali. Jadi kayak nyari glitch dalam rutinitas kita sendiri gitu ya. Nyari hal kecil yang nggak sinkron. Ini ngingetin saya sama kutipan di bab itu. Jika Anda menyadari ada sesuatu yang tidak beres, tapi Anda tidak mencoba mencari tahu lebih lanjut, lalu siapa lagi? Persis. Kepekaan terhadap anomali ini dimulai dari kemauan untuk nggak ngabaikan rasa mengganjal itu. Ini pintu masuk penting menuju perbaikan dan inovasi, sekecil apapun skalanya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, dari bab 7 ini, intinya apa aja yang perlu kita bawa pulang? Ada 3 poin utama menurut saya ya. Pertama, dan ini yang paling fundamental, observasi tajam itu bukan bakat, tapi keterampilan. Bisa dilatih. Jadi jangan pernah ngerasa, saya memang orangnya nggak detail. Semua orang bisa kok jadi pengamat yang lebih tajam. Dengan latihan sadar tentunya. Dan ini fondasi krusial buat inovasi di bidang apapun. Kedua,
Kunci buat melatihnya itu ya menyadari dan secara aktif ngelawan dua musuh utama tadi. Kacamata mental kita, kerangka berpikir, asumsi, dan kebiasaan, habituation. Kita harus belajar lihat apa yang benar-benar ada, bukan cuma apa yang kita harapkan atau biasa lihat. Dan ketiga, 3 alat yang kita bahas tadi. 1, pakai seni, terutama latihan gambar spesifik itu, terbalik, kontur ruang negatif, buat ngebajak otak kita biar lihat detail visual. 2, bertindak kayak antropolog dengan observasi langsung di dunia nyata dan cari analogi lintas konteks kayak IDEO. Dan 3, melatih kepekaan terhadap anomali atau kejanggalan. Nah, ini semua cara-cara praktis dan konkret buat mulai perjalanan ngasah otot observasi Anda. Jadi intinya bukan cuma soal melihat lebih banyak aja ya, tapi melihat dengan cara yang berbeda. Begitu ya? Ini tentang membuka diri kita pada keanehan, ketidakcocokan, dan detail tersembunyi dalam hal-hal biasa di sekitar kita. Mungkin banget disitulah ide-ide besar bersembunyi. Anda nangkap esensinya dengan baik sekali. Ini tentang mengubah hubungan kita dengan dunia di sekitar kita. Dari yang tadinya penerima pasif, jadi pengamat aktif yang penuh rasa ingin tahu. Lalu apa ya makna semua ini buat Anda, pendengar kami? Dalam perjalanan belajar Anda, menjadi pengamat yang lebih tajam itu kan membuka pintu ya, buat pemahaman yang lebih dalam, solusi yang lebih kreatif, dan mungkin juga apresiasi yang lebih besar terhadap kompleksitas dan keindahan dunia yang sering banget kita lewatkan. Sebagai penutup nih, ada kutipan indah dari pelukis Georgia O'Keeffe yang dikutip di akhir bab. Bunyinya gini, tidak ada yang benar-benar melihat bunga. Ia begitu kecil. Kita tidak punya waktu. Dan untuk melihat, butuh waktu. Seperti punya teman butuh waktu. Ini pengingat yang bagus ya, bahwa observasi sejati itu butuh lebih dari sekedar mata, tapi juga butuh waktu dan perhatian yang disengaja. Jadi pertanyaan reflektif nih buat Anda bawa pulang. Setelah percakapan kita hari ini, objek atau situasi sehari-hari apa yang mungkin selama ini Anda anggap remeh aja, yang pengen Anda coba amati dengan mata baru, seolah-olah baru pertama kali lihat gitu. Dan yang terpenting, bersediakah Anda meluangkan waktu untuk benar-benar melihatnya? Bukan cuma sekilas pandang aja. Jawabannya mungkin bakal mengejutkan Anda loh. Pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan. Terima kasih ya sudah bergabung dalam penjelajahan kita kali ini. Semoga obrolan ini ngasih Anda inspirasi dan alat baru buat mempertajam cara Anda melihat dunia. Sampai jumpa di penjelajahan berikutnya.